Buktinya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, jihadlah engkau dengan hartamu. Baru kemudian Allah menyebutkan dan dengan jiwamu. فالجهاد بالمال قدمه الله عز وجل على الجهاد بالنفس لعظيم مكانته عند الله. Jihad dengan harta lebih duluan Allah sebutkan daripada jihad dengan jiwa karena tingginya keutamaan jihad dengan harta. وإن لم نتمكن أن نجاهد بأموالنا فإن الله عز وجل جعل من أنواع الجهاد بالكلمة. Jika memang tidak memungkinkan bagi kita untuk berjihad dengan harta kita, maka ada jenis jihad lain yang bisa kita lakukan, yaitu jihad dengan kata-kata. فالجهاد بالكلمة أن تتكلم في شأن هؤلاء المستضعفين، تعرف حالهم وظروفهم وشكواهم، تشعر بهم، تعرف المسلمين ما يحدث لإخوانك في فلسطين. Jihad dengan perang merupakan takbir. Takbir. Tahun ni khusus foto. Hanai foto. Foto Habiron saja. Empat foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وبعد أود أن أشكر مؤسسة دار إتقان على هذا الاستقبال الطيب المبارك، كما أود أن أشكر أهل هذا المسجد المبارك على استقبالهم وعلى هذا الخير العظيم. بارك الله فيكم جميعا. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Abi Imam Syekh, Tunku Imam, BKM dan jajarannya, dan juga saya mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Yayasan Darul Itqan yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berkunjung ke sebuah negeri yang di dalamnya penuh dengan orang yang ramah dan tamah yang sangat indah. Semoga keberkahan selalu berada di pihak kita. Amin. Alhamdulillah ala bulughi hadha ash-shahr al-mubarak, shahr Ramadan, alladhi yunazzilu Allah azza wa jalla fihi al-khairat wa yarfa'u fihi ad-darajat. Alhamdulillah, harus kita syukuri karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan yang harus kita isi dengan segala bentuk ketaatan. هذا الشهر المبارك شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن وشهر الصدقات. Bulan ini harus kita isi dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, dengan memperbanyak salat tahajud, dan memperbanyak sedekah dan amal-amal perbuatan lain-lain. ولا سيما أن الصدقات من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد في رمضان. Terlebih-lebih amalan sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصيام أفضل قيل الصيام في رمضان، قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال الصدقة، أفضل الصدقة صدقة في رمضان. Dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan oleh para sahabat, puasa yang dalam bentuk manakah yang paling baik wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berpuasa di bulan Ramadan adalah jenis puasa terbaik. Kemudian Rasulullah mengatakan,
Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. كما أن الصدقة من الأعمال التي يحتاج إليها العبد في الدنيا وفي الآخرة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. Terlebih lagi, sedekah ini adalah salah satu ibadah yang dibutuhkan oleh seorang hamba baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dalilnya adalah hadis Nabi, apabila mati salah seorang daripada anak Adam, maka terputuslah semua hubungannya dengan dunia kecuali salah satu daripada tiga: sedekah jariah, anak yang soleh yang selalu mendoakannya, dan ilmu yang bermanfaat. والصدقة سبب عظيم لنزول الخيرات ونزول البركات، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينزلان ملكان فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفه وأعطي ممسكا تلفه. Terlebih lagi, sedekah ini adalah salah satu sebab menjadi turunnya kebaikan yang sangat banyak bagi seorang hamba. Dan yang menjadi dalil adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Allah mengutus dua orang malaikat untuk turun ke langit dunia, yang mana para dua malaikat ini berdoa. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu kemenangan di dalam hidupnya. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang kikir tidak mau berinfak kehancuran di dalam hidupnya. لذلك لا تحرموا أنفسكم هذا الخير العظيم، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، إذ كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان. Maka dari itu janganlah kita halangi diri kita daripada keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak daripada bersedekah ini di bulan Ramadan. Dan Rasulullah yang menjadi contoh ukuran bagi kita, suri tauladan bagi kita, itu di dalam bulan puasa nampaklah semua kemuliaan-kemuliaannya. إن المسجد الأقصى المبارك أمانة المسلمين جميعا ملكا لهم، ليس ملكا لأهل غزة وفلسطين فقط. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Masjidil Aqsa ini adalah milik kita semua orang Islam, bukan hanya milik mereka orang Palestina ataupun orang Gaza. فالمسجد الأقصى له مكانة عالية في نفوس المؤمنين. Sesungguhnya Masjidil Aqsa ini punya tempat yang sangat penting dalam kepercayaan umat-umat Islam. إذ رفع الله عز وجل شأنه وبارك فيه، فقال في محكم كتابه وتنزيله في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهو مسجد مبارك بارك الله عز وجل حوله ورفع شأنه. Di antara keutamaan Masjidil Aqsa adalah masjid yang diberkahi oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa itu keberkahan, dan di sekelilingnya Masjidil Aqsa pun disertai oleh keberkahan. والمسجد الأقصى مصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله، فصلى بالأنبياء إماما فزاد هذا البيت تشريفا وتعظيما. Di antara keutamaan yang lain adalah Masjidil Aqsa, tempat ketika terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dan Nabi salat di dalamnya, dan ini menambah keagungan Masjidil Aqsa. والمسجد الأقصى من فضائله أنه من المساجد التي يشد إليها الرحال، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. Dan keutamaan lain daripada Masjidil Aqsa adalah masjid yang dituntut kepada kita untuk mempersegerakan langkah kita kepadanya. Dalilnya adalah hadis Nabi, janganlah engkau tergesa-gesa ke masjid kecuali 3 masjid. Masjidi hadza, kata Nabi, masjidku ini, yang dimaksud yaitu Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. لذلك إن المسجد الأقصى له مكانة عالية في نفوسنا. Karena sebab-sebab demikian, Masjidil Aqsa punya posisi penting dalam keimanan kita. إن إخواننا في غزة والقضية الفلسطينية قضيتنا نحن جميعا المسلمين في كل مكان. Permasalahan saudara-saudara kita di Palestina adalah permasalahan kita semua, permasalahan semua orang Muslim yang ada di dunia. فكلنا يرى ما يحدث لإخواننا في فلسطين ومصابنا العظيم فيهم. Semua kita telah mengetahui lewat media-media apa yang telah terjadi kepada saudara kita, musibah-musibah, korban-korban yang berjatuhan dari saudara kita di Palestina. إن هؤلاء الذين لا يقال عنهم إلا رجال ولا يقال عنهم إلا أبطال اصطفاهم الله عز وجل للدفاع عن الأقصى. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita yang berada di garda terdepan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. فبذلوا أموالهم وأعراضهم للدفاع عن هذا المقدس المبارك. Mereka mengorbankan harta mereka, rumah-rumah mereka, anak-anak mereka, bahkan nyawa mereka demi Masjidil Aqsa yang seharusnya adalah tanggung jawab kita semua. مات أبناءهم وماتت نساؤهم وهدمت البيوت، ورغم ذلك لم ييأسوا ولم يستسلموا أبدا. Dihancurkan rumah-rumah mereka, anak-anak mereka dibunuh, perempuan-perempuan dibunuh, tapi mereka tidak pernah mundur. فما هو الواجب علينا تجاههم يا عباد الله؟ Apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita, wahai hamba-hamba Allah? لابد علينا أن نهتم بأمر المسلمين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا إذ يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Kita harus peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Karena Nabi SAW berkata, barang siapa yang tidak peduli dengan nasib saudaranya yang sesama Islam, falaysa minhum, maka bukan bagian daripada mereka. إذ أنه لا بد علينا أن نهتم بأمر إخواننا في غزة وفلسطين. Karena itu kita harus peduli terhadap nasib-nasib saudara kita. لهذا هذا هو حق المسلم على المسلم، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإنه لا بد علينا أن نشعر بما يشعر به إخواننا في فلسطين. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan orang Muslim di dalam kasih sayang antara mereka itu seperti sebuah jasad yang satu. Apabila salah satu anggota merasa sakit, maka akan terasa oleh seluruh anggota. Maka kita harus bisa merasakan bagaimana pedihnya mereka dalam menjalani kehidupan mereka. فإنه لا بد علينا أن نشعر بما يشعرون ونتألم بألمهم ونفرح بفرحهم. فهذا هو الواجب علينا تجاههم، أن نقف بجانبهم، لا نقف مكتوف الأيدي. ليس لنا شأن بهذه القضية الفلسطينية. هذه القضية الفلسطينية لها أثر كبير في نفوسنا، أن نقف ندافع عنهم، أن نقف نمد لهم يد العون والمساعدة. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan.
kita harus merasa perih dengan perih yang mereka dapatkan. Kita harus merasa sakit dengan sakit yang mereka dapatkan. لذلك ما هو دورنا اليوم تجاههم يا عباد الله؟ Apa yang harus kita lakukan, wahai hamba-hamba Allah? إن كان هؤلاء هيئت لهم الأسباب أن يجاهدوا بأنفسهم فما هو دورك تجاههم؟ Jika mereka Allah wajibkan untuk berjihad dengan nyawa mereka, maka apa yang peran kita yang harus kita lakukan? إن لم تتمكنوا من الجهاد بأنفسكم فإن الله عز وجل جعل للجهاد أنواعا كثيرة. Jika memang tidak memungkinkan bagi kita untuk berjihad dengan senjata, dengan peperangan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan jihad bukan hanya dengan peperangan, karena sesungguhnya jihad itu punya berbagai macam bentuk. ومن أنواع الجهاد بالمال، إذ يقول الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Di antara jenis jihad adalah jihad dengan harta. Buktinya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, jihadlah engkau dengan hartamu. Baru kemudian Allah menyebutkan dan dengan jiwamu. فالجهاد بالمال قدمه الله عز وجل على الجهاد بالنفس لعظيم مكانته عند الله. Jihad dengan harta lebih duluan Allah sebutkan daripada jihad dengan jiwa, karena tingginya keutamaan jihad dengan harta. وإن لم نتمكن أن نجاهد بأموالنا فإن الله عز وجل جعل من أنواع الجهاد بالكلمة. Jika memang tidak memungkinkan bagi kita untuk berjihad dengan harta kita, maka ada jenis jihad lain yang bisa kita lakukan, yaitu jihad dengan kata-kata. فالجهاد بالكلمة أن تتكلم في شأن هؤلاء المستضعفين، تعرف حالهم وظروفهم وشكواهم، تشعر بهم، تعرف المسلمين ما يحدث لإخوانك في فلسطين. Jihad dengan perang merupakan takbir. Takbir. Tahun ni khususlah foto. Hanai foto. Foto Habiron saja. Empat foto ya. Kata-kata adalah jihad dengan menyebarkan berita-berita positif tentang mereka. Dan apa kejadian-kejadian yang terjadi di antara mereka. ومن أنواع الجهاد بالدعاء، تدعو الله عز وجل لهم، تتضرع إلى الله عز وجل بحال إخوانك في فلسطين، تسأل الله عز وجل لهم النصر، تسأل الله عز وجل لهم التأييد، تسأل الله عز وجل لهم التمكين، تسأل الله عز وجل أن يرفع رايتهم وأن ينصرهم على أعدائهم، تسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى. هذا من أنواع الجهاد أن تجاهد بالدعاء لهم. Jika memang tidak memungkinkan dengan kata-kata, maka ada jenis jihad yang tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya, yaitu jihad dengan doa. Doa kepada Allah untuk memenangkan mereka. لذلك ارفعوا أكف التضرع والدعاء إلى الله عز وجل نصرة لإخواننا في غزة. Maka mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada saudara-saudara kita di Gaza, karena ini adalah salah satu bentuk jihad. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. Amin. اللهم إنهم جوعاء فأطعمهم. Amin. اللهم إنهم ظمآن فاسقهم. Amin. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم حقق نصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين على اليهود المعتدين. اللهم احصهم عددا. اللهم احص اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وصلى الله على سيدنا محمد واله اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi uji umum alhamdulillah Syekh yang nadi kutayonyo mempunyai sanad bacaan Al-Quran sampai ke Rasulullah. Jadi apabila dari kutanyo yang ingin memperbaiki bacaan Al-Fatihah,
InsyaAllah linknya insyaAllah Syekh siap untuk mendengarkan. Syekh Tayoyo sanad dari Asim Al-Kufi yang menjadi Abu Ja'far Al-Khalun Ibn Kathir. Asim Al-Kufi yang menjadi rujukan orang Kufah pada masanya. Abu Ja'far Ibn Kathir. Abu Ja'far, kemudian Ibnu Katsir Al-Makki. Qiraah Ibnu Katsir yang menjadi rujukan Mekah pada masanya. Wa qalun an-Nafi Al-Madani. Dan Nafi Al-Madani yang menjadi rujukan orang Madinah pada masanya. Cuma karena sekarang oleh pengaruh Khalifah Utsmani itu yang paling banyak tersebar adalah Hafiz an Asim seperti yang kita baca. Syekh juga mempunyainya. Bisa insyaallah nanti setelah ini kita yang mau mendengarkan bacaan Al-Fatihah, insyaallah Syekh siap untuk mendengarkan. Jadi nama beliau adalah Abdullah Sayyid Muhammad. Masyaallah, barakallahu fikum. Jadi yang mengirim beliau adalah Yayasan Darul Itqan. Mungkin abang-abang kamu, burai-burai kamu juga Mbak Instagram Darul Itqan. Program-program apa yang dibuat oleh Darul Itqan ini di Gaza. Jadi Darul Itqan ini didirikan oleh Syekh Saib bin Halis. Syekh Saib Halis. Syekh Saib Halis adalah putra asli Palestina. Beliau telah menikah dengan orang Indonesia dan sekarang berdomisili di Kalimantan. Di antara program Darul Itqan adalah membangun sebuah perkampungan. Sudah terbangun perkampungannya walaupun masih sederhana dengan tenda-tenda dan sebagian ada yang sudah mulai permanen. Membangun sebuah perkampungan yang menampung anak-anak yatim yang terlantar, anak yatim, anak piatu yang terlantar pasca perang Taufan Al-Aqsa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ubena anak-anak yatim yang kah hanai kuhau boleh kamu situ cipruk pak jalan kamu jak-jak pak jalan tidur di bawah reruntuhan, kekurangan gizi, kekurangan makanan, bahkan di puncak musim dingin ada yang meninggal kedinginan, ada yang meninggal kelaparan, putus pendidikan yang ditampung oleh Yayasan Darul Itqan. Anak-anak yang gecok ditampung di dalam perkampungan yang disebutkan saya. Ditampung gebi pendidikan yang layak, gebi makanan, fasilitas air bersih termasuk yang paling susah. Nah, ini yang ditanggung oleh Yayasan Darul Itqan. Dan semua ini berasal daripada muhsinin, donasi muhsinin yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah seluruh dana yang terkumpul di kamu di bawah Yayasan Darul Itqan, insyaallah untuk kalinya akan geba langsung oleh pimpinan koordinator Darul Itqan wilayah Aceh. Urang tayo Aceh insyaallah bersama tayo Tengku Rizki Suryadi yang wilayah Aceh. Yang kedua insyaallah yang akan berangkat ke Gaza. Jika memungkinkan. Karena kalau kita lihat berita sampai hari ini kemarin update-nya itu masih ada terjadi penembakan 10 orang syahid di Rafah. Itu dekat dengan perbatasan Mesir. Mata yang tembak orang sampai orangnya walaupun katanya sudah ada perjanjian damai. Yang pegang perjanjian damai Uni Eropa, Amerika, Cina sampai gedung sebelumnya. Orang mentai tembak. InsyaAllah yang akan langsung Tengku Rizki Suryadi jika memungkinkan ke Gaza. Jika tidak, maka beliau akan mengantarkan sampai ke gerbang Rafah Mesir. Untuk selanjutnya yang meneruskan adalah pihak-pihak yang berpengalaman mungkin dalam menyeberang dari Rafah ke Palestina dari terowongan kemungkinan, wallahu a'lam. Jadi selanjutnya yang membuat loan mempunyai mental untuk menggalang donasi pada sebuahnya, yang paling utama adalah hadis yang dibacakan oleh Syekh, "Malam yahtamu bi amri muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan nasib orang-orang Islam, ancaman dari Nabi hana ga anggap. Falaysa minhum, bukan dari mereka.
Ini yang membuat long pada orangnya na mental long jiu pada. Karena ini seharusnya. Jadi wahai umi-umi kurai-kurai kamu abi ban Bandung, menurut data Basnas yang lon setet red AI, mungkin di atas setet lain abang-abang AI ya. Untuk memulihkan standar untuk memulihkan sarana umum, fasilitas umum yang sangat mendesak, rumah sakit, rumah sekolah, tempat penampungan anak yatimnya, standar dana yang dibutuhkan menurut data dari Basnas, Badan Zakat Amil Nasional, la ta'rifu masih. Itu membutuhkan dana 870 miliar. Mungkin tanya hai tak ada nasi lagi. Akan tetapi lagi kejadian pada masa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditelam apui oleh Raja Namrud, maka truk cicing ya jauh ingan abah untuk ijak siram apui yang tengah dipakai oleh Raja Namrud untuk itu Nabi Ibrahim. Sehingga ada yang meremehkan. Hai cicing, buh pane akan mati dengan apui. Ubena apui, ubena i yang kata bawa, yang kata me untuk menyiram apui tersebut. Maka cicing menjawab, jauh ke cicing. Setidaknya di hari kiamat saya ada bukti saya berada di pihak mana. Setidaknya urut kiamat na bukti lon belah tu. Na bukti. Biar na bukti. Na bukti long belah tu. Long nak seram apui walaupun sabuh tites, dua buah tites. Ini yang harus kita pahami. Dan sebetulnya jika ingin kita kalkulasikan itu 870 miliar. Jumlah orang Aceh, orang Jawa Mendung 5 juta 500. Betul ya bang? AI dah sudah lebih mengak jenuh. Karena agensi ibanan ya, intelijen agensi itu baik Mendung punya data yang padu Mendung jumlah orang Aceh 5 juta 500. Seandainya mandum urung Aceh getem sedekah sidra urung sirtuh ribe. Sidra urung sirtuh ribe. Maka akan menghasilkan nata non 3 yang ada kalkulator coba hal kau bila 0 leuthan. Sehingga non 3 baik ai lo. 5.500.000 kali 100.000. Itu bi angka lai ai. Hasilnya adalah 500 miliar. Artinya apa? 70%, 80% masalah fasilitas umumnya selesai. Hanya dengan sedekah 100 ribu dari setiap orang Aceh. Cuman masalah selanjutnya apa masalah selanjutnya? Masalah selanjutnya 5.500.000 hana lang masjid. Yang na lang masjid aku lagi apa yo? Ya, Bang. Ini masalah selanjutnya. Dan kami yang menggalang donasi itu tempatnya adalah masjid-masjid dan menasah-menasah. Dan ini tentu menambah beban kita semua untuk meringankan saudara-saudara kita di Gaza. Maka jika ada dari gurai-gurai lontuan, abi-abi dan umi-umi yang ingin menjadi donatur, walaupun hana uronyo, hana singa, hana buku sih. Tidak bisa besok, minggu depan. Enggak ada minggu depan. Mungkin bulan depan. Enggak ada bulan depan. Bulan depan lagi tidak apa-apa. Bisa menghubungi tim kami yang hari ini ada bersama kita. Nabi bacut informasi. Belum bersedia tapi peng hana jenuh. Watena lunjuk untuk insya-Allah. Oh belum bersedia tapi aku setor be. Belum tunjuk sejuta. Hana orang yang opi. Yang nak setor ribe. Dia nak cicil dong. Jut nak hubungi tim kamu sehingga kamu jut mutuh hubungi. Nubuh catatan baca nubuh nomor HP dan insya-Allah tim kami sudah ada di sini. Ada 4 surah. Yang rumah bukuan, antungan, tunggu rezeki sudah dijut hubungi tim kamu. Sebagaimana hadis yang kami baca di Syekh saya, ini juga mempunyai efek bagi kita di kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Di kehidupan dunia Allah kirim dua malaikat tip-tip bengah lagi saya.
Doa tanyo hana makbul. Hek tamu doa kadang hana makbul. Bahkan hana makbul karena manusia itu yang bertempatnya salah, tempatnya dosa. Mandum manusia naik pegat salah, mandum manusia naik pegat dosa. Sehingga doanya terhijab. Makin le dosa, makin le hijab. Semakin sedikit dosa, semakin sedikit hijab. Yang menang logikanya. Sedangkan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Meski dia mulai wa yaf'alu ما يؤمرون iqra fil mikrofon ini. ويفعلون ما يؤمرون. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat hantam bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintah. Jadi doa malaikat makbul. Putra doa malaikat bagi orang yang infak, ya Allah bermenang dalam kehidupan dunia. Bagi yang hantam infak, berubah dalam hidup dunia. Maka miona dari abi gurai-gurai kamu yang ingin menginfak, insya-Allah yang mau menginfak 1 juta, insya-Allah na bacut oleh-oleh dari Syekh. Walaupun hana royo hana mendaleh jut minggu ke lam jut bulan ke lam mungkin na dari urus Syekh kamu silahkan buat jero. Jadi sedekah na dua macam man. Kamu yang uraceh lebih sering pakai yang sabut tu. Sedekahnya hanjut ingin legop untuk ria tu. Hanjut itu pun legop. Tapi dalam konsep kita yo, konsep Islam, ya Syekh, Eva, yunfikuna fis sarrah. Jin baca ayat. الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. Sirran wa alaniyah. Ada jenis infak sir. Tidak ada orang yang tahu. Ini punya pahala yang besar, betul. Ada jenis infak satu lagi alaniyah, terang-terangan. Ini juga menjadi syiar sehingga dia mempunyai pahala yang sangat besar juga. Dua-duanya besar, nah masing-masing sama. Sehingga ketika sidro orang buat jaro, orang lain terpacu untuk buat jaro. Ya, sebab efek dari alaniyah, terang-terangan. Dan Rasulullah mengizinkan hasad pada babnya. Dua buah hasad yang diizin oleh Rasulullah. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, hanjut iri, hanjut dengki kecuali pada dua tempat. Dukul Nabi. Al-awwal, رجل أتاه الله القرآن فهو يقيم به الليل ورجل أتاه الله عز وجل ورجل ينفق في سبيل الله جهرا علانية وسرا. alaniyat wa sirra. Yang pertama adalah orang yang Allah beri taufik je hafal Quran. Karena je hafal Quran watai ke sembahyang ke nyan je gedang trip. Karena le hafalan ke. Nyan dari tanging iri, ya Allah. Gak nyan mangat, ya Allah na hafalan Quran sehingga watai ke sembahyang panjang gilung laku qul huwallahu ahad, ya Allah. Ana mungkin le ulang qul Allah sat-sat untuk menjadi panjang. Nyan je iri dah pun. Yang kedua, orang yang kaya, jut iri ke orang kaya. Orang kaya yang berinfak, tapi kalau orang kaya yang hantar infak, orang kaya yang berinfak jut dan iri, ya Allah enggak nyan kaya, ya Allah napeng, ya Allah je berinfak. Nabi long berkaya, ya Allah long nak infak sila dia kaya. Nyan jut dua buah hasad padanya. Dari orang si long, gurai-gurai long yang ngetem infak 1 juta nebut jero. 1 juta. Dari Umi, sedekah ini adalah termasuk amalan yang sangat didamba-dambakan oleh orang yang kamu meninggal. Takbir. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Tungkun Muhammadah tungkun membuat Syekh. Syekh lupa. أين الكفية؟ Wujud. Enak. Wujud. Oh, nak putung kuduk di lain noh. Tak nampak orang Syekh. Duduk je noh, duduk. Termasuk jenis amalan yang didamba-dambakan oleh orang yang kamu meninggal. Ubena orang lang kuburan uronyo. Orang lang kuburan uronyo. Gelake udep seatu, ya Allah Nabi, ya Allah nepu udep seatu. Kira-kira pu ya akan berpegat. Ya Allah Nabi wate, ya Allah 5 minit. Nepu udep seat, linyan nepu mati lo mana pu ya Allah. Nyan kun orang yang lang kubur uronyo.
min qabli ay ya'tiyakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى Min أجل awalil ayah Syekh. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Infaklah di jalan Allah sebelum datang kematian. Baca dulu. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Karena munyo urang ka mati akan gepetebit su. Ya Allah pakan bagah tak mati long ya Allah nabi wate bacute. فأصدق وأكن من الصالحين. Nabi baca wate bacute ya Allah untuk long bersedekah. Nyan firman Allah wajib tak percaya. Wajib tak patih ubena orang yang ka mati orangnya gelake udep satu guna bersedekah. Dan insya-Allah nyo baik nyo wujud dalam amalan seurau-urau tanyo sehingga masjid tanyo pi bagah rampung nyo. Kan ke Palestina mentang nyo. Ta biasakan di dalam udep karena orang yang ka mati yang gelagu klik gelemo gelake udep siat guna sedekah. Mungkin tungku imam syik, tungku-tungku yang ino jid ulang-ulang sabi-sabi nyo. Sehingga tidak ada penyesalan itu. Walaupun ada sedikit penyesalannya. Insya-Allah. Takbir. Meraya su baca takbir kalau tak pakai. Insya-Allah tunggu semoga Allah beri keberkahan di dalam keluarga, dalam harta, semoga selalu berkah dan dalam kesehatan selalu ya rabbal alamin. Nalom dari abi gurai-gurai kamu gitu kok jalo. Hana mesti uronyo. Jut singa, jut bulu ke, jut minggu ke. Yang penting ne kubah baca kontak yang bisa kamu hubungi. Nalom abi dan umi atau mau berinfak atas nama urang syik yang kamu meninggal yang gelakai udip siat ba Allah Taala untuk berinfak tapi Allah hana izin le karena semuanya sudah ada batasnya. Janji tanyo di dunia karena ehnan zagai hanji udip le yang ketentuan ji. Nah dari umi long tuan, ayah long tuan, gurai-gurai long tuan yang ingin kembali berinfak je lebo jaro. Atau tidak mampu 1 juta boleh 500,000 boleh. Jik ni jumpai Syekh ni berjaro ni hubungi tim kamu. Nah dari usi kamu. Selanjutnya semua permasalahan kita di dunia baik masalah kesehatan tanyo, masalah dalam keluarga tanyo, masalah anak tanyo yang disebabkan oleh dosa-dosa tanyo. Dan ubat ji na putboh bukan Nabi. Berdasarkan hadis Huzaifah Syekh kafarah ini. Fitnatur rajulin. Cina baca hadis ke? Kul anta. Long baca hana yakin gitu. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-sadaqatu was-siyam wal-amru bil ma'ruf was-salat. Permasalahan orang Islam disebabkan oleh dirinya sendiri atau maksiatnya. Ubatnya cuma ada 4 obatnya. Hana di apotek dengar begat. 4 obatnya. Masalah ane hana dengar orang si ane batat teyujak bud ijak holain. Atau masalah suami dengan isteri, suami haitim kerja gaduh duk hana manfaat, atau isteri haitim dengar pu yang dah pegahnya mandung cobaan ketanyo gara-gara dosa ketanyo, atau masalah dengan penyakit. Maka di ubat di 4. Yang pertama, perbaiki salatmu. Giunging lang sembayang, kabutoy sembayang tayo. Munyo sembayang kabutoy. Yang kedua, giunging puasa. Kabutoy puasa tayo. Atau jangan-jangan puasa tayo cuma
tak hendak dari phone terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tetapi si uro-uro gaduh tak mumpat. Yang mati gelam betul puasa kenan guyung yang telefon. Ubat yang kelih adalah guyung sedekah. Nah, ada sedekah. Kadang gara-garanya ke tanya gejuk cobaan. Baru yang kelih al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. مشكلة يا مولاي Ya. مشكلة يا مولاي Muskidah ya maulai. Aywa. Baru yang keput al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi ketika anak tanya batat mak-mak lon tuan ya lon tuan hanai dengar pu yang tak pegang baik langsung tanya dak ampep-pep. Amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar yang terakhir. Yang phone geyu periksa kadang sit gara-gara tanya. Sembayang tanya golam betul. Yang sembayang mandum yang termasuk wuduk di dalamnya. Tak cek tak periksa le puasa tanya kadang yang golong betul. Kan salah anak yan. Kadang sedekah tanya yang kurang. Baru yang keput muyo sembayang kala tak cek, puasa kala tak cek, sedekah kala tak cek, alhamdulillah nah walaupun si euro 2000 masjid. Baru yang keput mu pepet. Pakan hana ka dengar aku pegang menuang baru yang keput ya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mantang na dari rusi long yang ingin berinfak. Nebut jaro ngehungi tinggamu. Mungkin hanapu mungkin cuma yo yang dia sampaikan karena karakter orang Aceh yang lungin itu tidak mau dia alaniyah. Sirran juga sembunyi-sembunyi baik ingin legok baik deh hana mendalih sid dua-duanya lahu ajrun azim dua-dua punya pahala yang besar. Jet ngehungi tingkamu yang na diliket mungkin cuma yo yang dia sampaikan nolak maaf karena bahasa-bahasa yang kurang pantas yang tidak layak yang semua karena kekurangan yang nabak dilong. Allahu a'lam bissawab wa ilaihi yarji'ul ma'ab wa thawab wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi wa ala alihi. Alihnya mungkin gure-gure yang nak baca Fatihah dengan Syekh dia maju ke ya. Liman arada ay yuslih al-Fatihah yataqaddam aqul. Masih? Jadi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.